saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Kalimat Efektif pada Tes Deskripsi pada Siswa Kelas 7 SMP Negeri 1 Karawang. Di sini saya akan membahas ada 3 bab. Yang pertama, bab 1. Bab 1 meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang pada bab 1, bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi kepada orang lain. Kegiatan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa biasa berlangsung secara efektif dan lancar apabila pemakai bahasa menguasai bahasa yang digunakan dengan baik. Seseorang akan mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran, gagasan, ide, dan keinginan baik secara lisan maupun tulisan. Siswa kelas 7 SMP diwajibkan untuk menguasai kalimat efektif, terutama dalam menuliskan teks deskripsi. Keterampilan bahasa yang harus dimiliki siswa dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat aspek tersebut tidak bisa berdiri sendiri, dikarenakan keempat aspek tersebut saling berkaitan dengan dan tidak dapat dipisahkan. Apabila keempat aspek tersebut tidak dikuasai oleh siswa kelas 7 SMP, maka belum bisa dinyatakan lulus dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, kita mengenal dengan adanya bahasa, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Kedua bahasa ini sering menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penggunaan kalimat yang baik dan benar akan memudahkan pemahaman orang lain, sehingga kesalahpahaman tersebut harus terhindarkan dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun secara tulisan. Menurut Hare pada tahun 2011, 63, kalimat bisa dikatakan efektif apabila kalimat tersebut dapat menyampaikan pesan kepada pembaca persis seperti apa yang diinginkan dan disampaikan oleh penulis. Agar kalimat yang diucapkan atau kalimat yang ditulis mudah dimengerti dan dipahami oleh orang lain, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kalimat tersebut harus mewakili gagasan atau perasaan pembicaraan atau penulis. Dan yang kedua, kalimat tersebut harus menimbulkan gagasan yang sama dalam pikiran pendengar atau pembaca. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai kalimat tersusun atas kata yang berunsur subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam kurung, waktu, tempat, dan suasana. Kemudian, kalimat efektif dapat dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat yang sangat efektif sangat penting dalam sebuah kalimat. Maka dari itu, kalimat yang baik yang dapat dipahami oleh pembaca dan pendengar. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis kalimat, sangat menggunakan keefektifan informasi sehingga kejelasan kalimat dapat terjamin. Dan kalimat efektif dituntut oleh 4 keterapan pada kalimat dan keterapan dan makna kalimat. Selanjutnya saya akan membahas rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk-bentuk penggunaan kalimat efektif dalam menulis teks deskripsi SMP kelas 7. Kemudian yang kedua, bagaimanakah teks deskripsi kesalahan dan perbaikan kalimat kurang efektif yang tidak tepat pada SMP kelas 7. Kemudian yang ketiga adalah ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk penggunaan kalimat efektif dalam menulis teks deskripsi. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan kesalahan dan perbaikan penggunaan kalimat yang kurang tepat pada SMP kelas 7. Dan yang terakhir pada bab 1 yaitu terdapat manfaat penelitian.
Manfaat penelitian di sini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mendapatkan teori tentang penggunaan kalimat efektif dalam menulis teks deskripsi SMP pada kelas 7. Kemudian yang kedua adalah menambah wawasan dan pemahaman tentang penggunaan kalimat efektif. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi dalam penelitian selanjutnya. Dan yang kedua yaitu manfaat praktis, dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah hasil analisis dapat memperluas cakrawala apresiasi pembaca bahasa Indonesia terhadap penggunaan kalimat efektif dan menulis teks deskripsi SMP pada kelas 7. Dan yang kedua yaitu hasil analisis dapat menambah referensi mengenai penggunaan kalimat efektif. Kemudian selanjutnya saya akan membahas pada bagian bab 2 yaitu kajian teori. Bab 2 terdiri dari kajian teoritis, kemudian ada penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat efektif yaitu kajian teoritisnya. Kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan keinformasian itu sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar itu atau pembacanya seperti yang dimaksud dengan penulis menurut Abdul Razak. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan dengan lengkap dalam pikiran pembaca persis seperti apa yang disampaikan. Kemudian ada lagi menurut para ahli yaitu Rahayu pada tahun 2007, kalimat efektif ada kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, dan mudah dipahami serta sanggup menimbulkan daya hayal pada diri pembicara tersebut. Jadi intinya adalah kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Kalimat efektif harus memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Dan yang keempat adalah sistematis dan tidak bertele-tele. Kemudian di sini dipaparkan lagi ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah kesepadan struktur, kemudian keparalelan bentuk, kehematan kata, kecermatan, dan yang terakhir adalah pologisan. Di sini langsung saya juga akan membahas tentang teks deskripsi dalam penulisan kalimat efektif tersebut. Teks deskripsi merupakan sebuah paragraf yang menggambarkan atau menjabarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang mencari topik kepada pembaca. Menurut Henry Guntur Tarigan pada tahun 1994, deskripsi adalah tulisan yang bisa melukiskan sebuah kisah yang bertujuan untuk mengajak agar pembaca bisa memahami, merasakan, dan menikmati objek yang dibicarakan seperti suasana hati, aktivitas, dan sebagainya. Kemudian di sini ada tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki tujuan sangat jelas,
yaitu agar orang membaca atau suatu teks deskripsi seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Kemudian ada ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi mempunyai ciri-ciri yang dapat mempermudah kita dalam mengenal jenis dari sebuah teks deskripsi. Berikut dipaparkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, suasana yang tertentu. Kemudian yang kedua yaitu melibatkan panca indera dalam kurung penglihatan, pendengar, pengecap, penciuman, dan perabaan. Kemudian yang ketiga yaitu memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, kepribadian, dan secara jelas dan terperinci. Kemudian yang terakhir yaitu banyak ditemukan kata-kata atau frase yang bermakna kata sifat atau keadaan. Kemudian selanjutnya yaitu ada penelitian yang relevan. Di sini penelitian yang relevan diartikan dapat meningkatkan kemampuan penggunaan kalimat efektif pada teks deskripsi. Penelitian yang dilakukan oleh Epinda pada tahun 2016 dengan judul skripsi analisis penggunaan kalimat efektif dalam menulis teks deskripsi siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Taliwang menyimpulkan bahwa hubungan positif yang signifikan antara kalimat efektif dan menulis teks deskripsi pada siswa SMP Negeri 1 Taliwang tersebut, keduanya berjalan sering, artinya makin penguasaan kalimat efektif, maka baik pula menulis teks deskripsi bagi mereka dalam menentukan kalimat efektif. Dan hasil penelitian yang lain adalah penelitian kalimat efektif meliputi menulis teks deskripsi menyimpulkan bahwa menulis teks deskripsi dapat membuat keterampilan menulis siswa yang baik sesuai dengan kalimat efektif. Penelitian ini juga menggunakan penelitian tindakan kelas karena perbedaan antara kalimat efektif yang benar dan salah dapat dilihat dari menulis kalimat yang sesuai dengan EYD atau sesuai dengan kalimat efektif yang benar dan baik. Kemudian di sini ada kerangka berpikir. Pada dasarnya, menulis teks deskripsi adalah berisi gambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu. Kita pasti pernah menulis teks deskripsi, baik untuk menggambarkan diri sendiri maupun hal yang disenangi. Penggabungan dalam menulis teks deskripsi dengan menggunakan kalimat efektif yang baik merupakan salah satu hal yang penting untuk mengetahui agar tulisan tersebut tidak meninggalkan lagi tanda tanya dalam kalimat. Juga dapat meningkatkan keterampilan berpikir siswa dalam membedakan dan mempersatukan ide yang disajikan dalam teks bacaan deskripsi, meningkatkan sisa menulis atau berdiskusi terhadap menulis pertanyaan jawaban atau ide dan isi bacaan teks deskripsi. Kemudian yang terakhir pada bagian bab 2 yaitu ada hipotesis tindakan. Berdasarkan kerangka pikir yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis adalah pembelajaran penggunaan kalimat efektif dalam menulis teks deskripsi dapat meningkatkan keterampilan menulis yang baik dan dengan kalimat efektif pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Taliwang. Dan yang terakhir adalah bab 3, metode penelitian. Bab 3 di sini meliputi jenis penelitian, data sumber, kemudian yang ketiga ada metode dan teknik pengumpulan data, dan yang keempat ada instrumen pengumpulan data, dan yang terakhir adalah metode analisis data. Yang pertama saya akan membahas tentang jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis penggunaan kalimat efektif pada teks deskripsi kelas 7 SMP bersifat kualitatif. Deskripsi artinya cenderung menggunakan analisis proses dan makna penelitian ini. Peneliti berusaha untuk melaporkan keadaan objek yang dikaji sesuai dengan apa adanya, yaitu penggambaran terhadap penggunaan kalimat efektif pada teks deskripsi. Sasaran dalam penelitian ini adalah materi-materi atau isi yang terdapat pada teks deskripsi
deskripsi data yang disajikan data penelitian ini berwujud kata-kata kalimat atau teks-teks yang terdapat dalam kalimat efektif dan teks deskripsi. Kemudian yang kedua adalah ada data dan sumber data. Di sini datanya adalah semua informasi atau bahan yang dikumpulkan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang akan dicari. Data yang digunakan dalam penelitian pengumpulan sekaligus pengklasifikasi dan penelitian. Adapun data dalam penelitian ini pada aspek penggunaan kalimat efektif pada teks deskripsi kelas 7 SMP. Kemudian sumber datanya di sini adalah menurut Kip dan Miller pada tahun 1988, istilah penelitian kualitatif pada mulanya bersumber pada pengalaman kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kualitatif. Lalu mereka mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dari ilmu pengetahuan sosial yang secara frekuensinya bergantung ada pengamatan pada manusia dan kaitannya sendiri dengan berhubungan dengan bahasa-bahasa dalam perselisihannya sumber data dan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah data primer, yakni hal-hal yang langsung diperoleh dari sumber data untuk keperluan penelitian. Kemudian yang kedua adalah ada data sekunder. Di sini data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan. Sumber dari data yang saya buat ini itu merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitiannya tersebut. Selanjutnya di sini saya akan membahas lagi tentang metode dan teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data yang pertama yaitu dokumentasi. Metode dokumentasi ditempuh dengan mengumpulkan data dari bahan tertulis atau dokumentasi tertulis. Di sini pengertian dokumentasi merupakan penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan menurut prediksi J. Meleong pada tahun 2010. Adanya dokumentasi untuk mendukung data yang ada pada penggunaan kalimat efektif pada teks deskripsi. Kemudian yang kedua saya menggunakan teknik catat. Peneliti menggunakan teknik catat sebagai pendamping metode dokumentasi karena telah memperoleh data dari dokumentasi maka dilanjutkan dengan mencatatnya. Teknik catat yaitu mencatat beberapa bentuk yang relevan bagi penelitiannya. Menurut Masun 2019, penulis ini mencatat fakta-fakta tertulis yang ada dalam kalimat efektif yang telah dikaji oleh fakta-fakta yang ditemukan dan dicatat ke dalam instrumen penelitian yang dibuat. Kemudian yang keempat adalah ada instrumen pengumpulan data. Dalam deskriptif, peneliti bertindak sebagai instrumen sementara. Menurut Pessoa pada tahun 2014, instrumen penelitian adalah alat penelitian karena ia menjadi segalanya pengumpulan data seperti tes pada penelitian kualitatif menurut Meleong pada tahun 2014. Dengan kata lain, instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, menjadikan data secara sistematis dan objektif guna memecahkan sebuah masalah. Dalam penelitian ini peneliti sendiri merupakan instrumen penelitian yang pelapor hasil penelitiannya yaitu penulisan kalimat efektif pada teks deskripsi. Instrumen lain yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu adalah alat tulis dan laptop untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif yang terjadi, instrumen utama adalah peneliti yang menganalisis penggunaan kalimat efektif dalam teks deskripsi yang ditulis siswa berdasarkan data penelitian dalam teks deskripsi siswa. Kemudian di sini yang terakhir adalah metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah proses penelitian di mana data yang dikumpulkan diproses untuk menanggapi perumusan masalah. Manajemen dan pemrosesan data disebut analisis atau data analisis. Data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, sedangkan untuk
status kelayakan pada penggunaan kalimat efektif, tes deskripsi menggunakan metode kualitatif, sehingga penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Tujuannya yaitu dari penelitian ini adalah mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi dalam kalimat efektif pada kelas 7 SMP yang mengkaji dari segi isi dan bahasa. Sekian dari saya, isi dari proposal. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf. Di sini saya membuka sistem pertanyaan bagi teman-teman. Kalau ada yang masih belum mengerti, boleh ditanyakan. Ya, Saudari Andini Mutmainah. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu instrumen apa yang Anda gunakan? Baik. Apakah ada lagi? Di sini saya ingin menanyakan apa alasan Anda mengangkat judul. Di sini saya ingin menanyakan apa alasan Anda mengangkat judul yang Anda buat hari ini? Pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Andini Mutmainah. Instrumen apa yang digunakan? Misalkan di dalam proposal ini terdapat pada bab 3 instrumen pengumpulan datanya. Instrumen penelitian yang dimaksudkan di sini itu adalah pengumpulan datanya dapat diproses seperti melalui alat pengumpulan data seperti tes pada penelitian kualitatif. Dengan kata lain, instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, menyajikan data secara sistematis dan objektif guna memecahkan sebuah masalah. Bagaimana Saudari Andini? Apakah dapat dimengerti atau tidak? Ya, dapat dimengerti. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ayu Tirana Putri. Mengapa mengambil judul tersebut? Di sini alasan saya mengambil judul tersebut karena saya ingin melanjutkan penelitian dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang relevan, di mana penelitian terdahulu bertujuan menunjukkan penggunaan kalimat efektif yang baik dan benar dan dicantumkan pada teks deskripsi. Dan saya ingin menunjukkan kalimat-kalimat mana saja yang benar pada kalimat efektif, yang baik dan kalimat yang kurang tepat, tetapi dalam menggunakan teks deskripsi. Bagaimana Saudari Trina Putri, apakah dapat diterima? Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman. Mohon maaf lebih kurangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dari teman-teman. Di sini saya akan membahas proposal saya dan saya di sini mengangkat judul tentang pengembangan model teks cerita fantasi berdasarkan novel Cinta Suci Zahrana karya Habibur Rahman El-Zirazi. Baik, di sini saya memiliki 3 bab yang akan saya bahas, yaitu bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 kajian pustaka, dan yang ketiga bab 3 metode penelitian. Baik, di bab pendahuluan ini saya memiliki 3 yang akan saya bahas, 4, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Baik, di sini latar belakang masalah. Pada hakikatnya, semua orang menyukai cerita, terlebih anak yang memang sedang berada dalam masa peka untuk memperoleh dan mengembangkan berbagai aspek kehidupan. Lewat cerita, anak bahkan kita yang dewasa dapat memperoleh, mempelajari, dan menyikapi berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia dan kemanusiaan. Di sini cerita fantasi adalah cerita yang bersifat imajinatif
dan hal yang dikisahkan diragukan kebenarannya karena kurang masuk akal. Hal tersebut disebabkan oleh tokoh-tokoh yang ditampilkan umumnya adalah dewa-dewi, raksasa, makhluk ajaib, manusia dengan kesaktian, dan tokoh-tokoh lain yang tidak dapat ditemui dalam kehidupan nyata. Di sini novel merupakan bagian dari bentuk karya sastra. Semi menyatakan bahwa novel adalah karya yang mengungkapkan aspek-aspek kemanusiaan yang lebih mendalam dan disajikan dengan halus. Novel adalah bentuk karya sastra yang memiliki karakteristik tersendiri. Secara garis besar, novel tidak jauh beda dengan cerpen. Kedua bentuk karya sastra tersebut menuntut penggambaran suatu kehidupan imajinatif yang mendasar pada kehidupan yang nyata. Penggambaran pada novel dapat tercipta dengan adanya tokoh-tokoh yang berkarakter, berjalan pada alur yang runtut dan sesuai, kemudian berakhir setelah adanya suatu klimaks. Baik, di sini saya menggunakan model pembelajaran untuk mengetahui perkembangan novel dalam cerita fantasi. Menurut Akib 2016, model ini juga merupakan model pembelajaran berpasangan, sedangkan Soekamto dalam Sohimin 2014 mengatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Sehubungan dengan hal tersebut, saya ingin mengkaji novel yang berjudul Cinta Suci Zahrana karya Habibur Rahman El-Zirazi yang merupakan sebuah novel pembangun jiwa yang di dalamnya terkandung ajaran agama yang terbungkus rapi tanpa meninggalkan segi keestetikannya. Baik, dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan sosiologi sastra untuk mengkaji pengembangan kemampuan siswa untuk menulis teks cerita fantasi menggunakan model pembelajaran pair check. Namun sebelumnya dalam penelitian ini menggunakan pendekatan struktural untuk mengkaji unsur pembangun novel, yaitu meliputi tema, alur, latar, dan penokohan. Pendekatan struktural adalah pendekatan dasar dalam mengkaji sebuah karya sastra seperti novel. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipilih judul pengembangan model teks cerita fantasi berdasarkan novel Cinta Suci Zahrana karya Habibur Rahman El-Zirazi. Baik, yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakangnya, maka dapat ditarik rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimanakah pengembangan model teks cerita fantasi berdasarkan novel Cinta Suci Zahrana karya Habibur Rahman El-Zirazi. Yang kedua, bagaimanakah kemampuan menulis teks cerita fantasi menggunakan metode pembelajaran pair check. Yang ketiga, bagaimanakah struktur dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habibur Rahman El-Zirazi. Yang ketiga, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengembangan model teks cerita fantasi berdasarkan novel Cinta Suci Zahrana karya Habibur Rahman El-Zirazi. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan menulis teks cerita fantasi menggunakan metode pembelajaran pair check. Yang ketiga, mendeskripsikan struktur yang membangun novel Cinta Suci Zahrana karya Habibur Rahman El-Zirazi. Dan yang keempat yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama, untuk menambah pemahaman pada model pembelajaran untuk meningkatkan pengembangan kemampuan siswa dalam menulis teks cerita fantasi. Yang kedua, memperluas ilmu pengetahuan terutama bidang bahasa dan sastra Indonesia, khususnya dalam analisis struktur pembangun novel dengan pendekatan struktural. Yang ketiga, peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa dan guru, khususnya program studi bahasa dan sastra Indonesia dalam mengkaji dan menelaah novel. Yang kedua, manfaat praktisnya yaitu dapat mencapai tujuan secara optimal, menghasilkan laporan yang sistematis dan dapat bermanfaat secara umum.
yaitu kajian pustaka. Di sini ada dua, yaitu penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Penelitian yang relevan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kajian yang berhubungan dengan analisis psikologi sastra telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu Agus Suhanto 2009 melakukan penelitian analisis psikologi sastra dalam roman Larasati karya Pramudia Anantatoer yang menyimpulkan bahwa konflik kebatinan pelaku atau tokoh syarat menyertai kehidupan tokoh dalam novel tersebut. Tokoh dalam novel itu mengalami konflik kejiwaan antara dia harus membantu Belanda atau memperjuangkan rakyatnya. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian dalam novel Cinta Suci Zahrana yang mengalami konflik kebatinan antara dia harus segera menikah dengan laki-laki yang tidak termasuk kriterianya atau dia harus tetap menjadi perawan tua. Namun, dalam penelitian novel Cinta Suci Zahrana juga mengkaji penokohan, kejiwaan tokoh, dan nilai pendidikan. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Litref 2010 dengan judul Writing a Psychological Literature Review. Simpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa ada dua pendekatan utama untuk kajian literatur dalam psikologi, yaitu dengan memilih area penelitian, membaca semua studi yang relevan dan mengaturnya dalam cara yang berarti, dan dengan memilih tema yang mengatur titik yang akan dibuat, kemudian pilih yang sesuai dengan studi. Penelitian ini dapat dijadikan alur untuk mengkaji novel Cinta Suci Zahrana dengan pendekatan psikologi sastra. Yang ketiga, penelitian psikologi yang dilakukan oleh Amy E. Taylor dapat dalam penelitiannya yang berjudul Body and Technology. Simpulan dari penelitian tersebut adalah tokoh psikologi humanistik mengkritik teknologi. Artinya, dalam mengkritik kemajuan teknologi dihubungkan dengan ilmu psikologi. Hasil penelitian ini adalah psikologi masyarakat berpengaruh terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, kajian psikologi dalam penelitian ini dimanfaatkan untuk teknologi. Sedangkan psikologi dalam novel Cinta Suci Zahrana memanfaatkan psikologi untuk mengkaji tokoh dalam novel kaitannya dengan jiwa tokoh. Yang kedua, kerangka berpikir. Kerangka berpikir yaitu mengkaji novel Cinta Suci Zahrana karya Habibur Rahman El-Zirazi dengan pendekatan psikologi sastra berpijak pada tokoh berdasarkan karakter yang dimiliki. Untuk mengetahui karakter setiap tokoh, perlu adanya pemaparan tentang tokoh beserta karakter yang dimiliki. Dengan demikian, mendekati novel Cinta Suci Zahrana perlu mengkaji penokohan secara mendalam. Kejiwaan tokoh yang ada dalam novel terkait usaha tokoh dalam memenuhi kebutuhan bertingkat. Kebutuhan bertingkat menurut Abraham Maslow harus dipenuhi dari tingkat yang paling bawah menuju kebutuhan yang lebih tinggi. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tokoh mengalami masalah dengan tokoh lain yang mengakibatkan adanya konflik antar tokoh dengan tokoh lain dan konflik yang terjadi antara diri tokoh dengan dirinya sendiri. Sebagian novel yang syarat akan nilai pendidikannya, novel Cinta Suci Zahrana mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat dipetik. Nilai-nilai pendidikan itu adalah nilai-nilai yang secara implisit maupun eksplisit yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan nilai pendidikan, pembaca harus dapat menebak nilai yang ingin disampaikan penulis. Baik, yang ketiga, bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini ada 5 yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, jenis dan strategi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji novel Cinta Suci Zahrana karya Habibur Rahman El-Zirazi adalah jenis kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yang sering digunakan tidak dikaitkan dengan tingkatan penelitian, tetapi dimaksudkan bahwa sifat penelitian kualitatif selalu menyajikan temuannya dalam bentuk deskriptif kalimat yang rinci, lengkap dan mendalam mengenai proses mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Menurut Sutopo 2006, bentuk rancangan penelitian kualitatif secara umum adalah berbentuk studi kasus.
Dalam penelitian kualitatif perlu dipahami bahwa tingkatan penelitian hanya dibedakan dalam penelitian studi kasus terpancang dan studi kasus tidak terpancang. Pada penelitian yang sifatnya terpancang, batasan tersebut menjadi semakin tegas dan jelas karena penelitian jenis ini sama sekali bukan penelitian grounded yang bersifat penjelajahan, tapi sudah terarah pada batasan atau fokus tertentu yang dijadikan sasaran dalam penelitian. Menurut Sutopo 2006. Setting penelitian. Setting penelitian ini adalah saya tujukan untuk kelas 7B SMP Negeri 1 Jerewe. Penelitian ini dilakukan di dalam dan di luar kelas. Penelitian di dalam kelas digunakan untuk mencari data selama pelaksanaan pembelajaran teks cerita fantasi, sedangkan penelitian di luar kelas digunakan untuk mencari informasi yang didapatkan saat pengamatan di dalam kelas seperti melakukan wawancara terhadap guru. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Yang pertama, subjek penelitian. Ada dua. Yang pertama, subjek berdasarkan analisis kebutuhan terhadap pengembangan model teks cerita fantasi berdasarkan novel Cinta Suci Zahrana karya Habibur Rahman El-Zirazi. Yang kedua, subjek berdasarkan validasi produk yang akan menilai prototipe novel Habibur Rahman El-Zirazi untuk menjadikan cerita teks fantasi. Yang kedua, objek penelitian. Setiap penelitian mempunyai objek yang diteliti. Adapun objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah model teks cerita fantasi, pengembangan kemampuan menulis teks cerita fantasi menggunakan model pembelajaran Paircex dan struktur yang membangun novel Cinta Suci Zahrana karya Habibur Rahman El-Zirazi. Yang keempat di sini yaitu data dan sumber data. Data pada dasarnya adalah bahan mentah yang dikumpulkan peneliti dari dunia yang dipelajarinya, menurut Sutopo 2006. Adapun wujud data dalam penelitian ini adalah berupa hasil telaah dokumen novel Cinta Suci Zahrana karya Habibur Rahman El-Zirazi sesuai dengan rumusan masalah yang sudah disajikan. Yang kedua, sumber data. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer adalah sumber utama penelitian yang diperoleh tanpa lewat perantara. Menurut Siswantoro 2010, sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel yang berjudul Cinta Suci Zahrana karya Habibur Rahman El-Zirazi yang diterbitkan oleh Ihwal Publishing House, Jakarta 2011, 284 halaman. Ini kok rekam soal? Oh, rekam. Yang kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa artikel, jurnal, makalah, dan tulisan-tulisan yang diperoleh dari penyelusuran atau browsing internet, serta buku-buku lain yang dianggap relevan dengan penelitian. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-interaktif dengan membaca novel dan buku tentang cerita fantasi secara intensif dan melakukan pencatatan secara aktif dengan metode konteks analisis. Aspek penting dari konteks analisis adalah bagaimana hasil dapat diimplikasikan kepada siapa saja, menurut Herman J. Waluyo 2006. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Sesuai sifat penelitian ini yaitu kualitatif, maka dilakukan analisis terhadap data-data yang ada dengan mengutamakan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang dikaji secara khusus. Menurut Atar Semi 1993. Dari sajian data dilakukan penarikan simpulan sementara dilanjutkan verifikasi. Apabila simpulan dirasa masih kurang mantap karena kurangnya rumusan data dalam redukasi maupun sajian datanya, maka dilakukan kembali kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung simpulan yang telah dikembangkan sebagai usaha pendalaman data. Begitu berulang-ulang hingga mendapat simpulan memuaskan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan analisis tokoh dan penokohan, psikologi tokoh, konflik-konflik yang dialami tokoh, serta nilai-nilai pendidikan dalam karya sastra yang berjudul Cinta Suci Zahrana Habibur
kasih. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dari laporan saya. Apabila ada pertanyaan, mohon ditanyakan. Baik, Saudari Bahia Gofila. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan adalah mengapa Anda mengambil model pembelajaran dari PairCheck? Baik, di sini saya akan memaparkan tentang PairCheck. Menurut Tritianto 2010, model pembelajaran PairCheck yaitu model pembelajaran yang melatih rasa sosial siswa, kerjasama, dan kemampuan memberi penilaian. Jadi model PairCheck ini dia dilakukan dengan cara berkelompok atau berpasangan. Saya mengambil model pembelajaran PairCheck yaitu untuk melatih kemandirian dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan yang diberikan, serta lebih melatih rasa sosial siswa, kerjasama, dan kemampuan memberi penilaian. Cuma itu saja. Bagaimana, Saudari Bahia Gofila? Dapat dimengerti. Baik, Saudara Andini? Cukup puas dengan hasil presentasinya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Andini Mutmainah, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pembelajaran Tokoh dan Penokohan pada Novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli pada siswa kelas 9 MAN 1 Sumbawa Barat tahun ajaran 2020-2021. Yang di sini saya akan bahas yang pertama bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Cinta. Ketika mendengar kata ini, sudah tidak asing lagi karena setiap insan diberikan rasa cinta dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kepada seseorang atau sosok yang akan menjadi pendamping hidup kita. Seorang terkasih yang akan menemani hari-hari kita hingga maut memisahkan. Ketika kita mencintai seseorang, kita tidak bisa merencanakan dengan siapa kita akan jatuh cinta, karena rasa cinta itu timbul secara tiba-tiba karena ada rasa kepedulian dan simpati yang diberikan seseorang itu terhadap kita. Akan tetapi di zaman modern sekarang, rasa cinta bisa dikalahkan dengan status seseorang. Seseorang sekarang merasakan cinta bukan karena semata-mata karena cinta yang tulus dari hati, akan tetapi memandang seseorang dari kekayaan ataupun harta yang dimiliki. Jadi, ketika seseorang itu kaya raya, banyak uang, cinta itu bisa dibeli dengan uang. Padahal rasa cinta itu tidak bisa diukur oleh kekayaan ataupun kemewahan. Banyak orang di luar sana hidup mewah tetapi tidak bahagia. Sedangkan di sisi lain, orang yang hidupnya sederhana, serba kecukupan, mereka hidupnya bahagia karena mereka memandang bahwa kebahagiaan itu berasal dari ketulusan hati, bukan harta atau kemewahan apapun. Jadi, kalau misalkan pemikiran seseorang kebahagiaan itu harus berlandaskan semua tentang materi saja, itu sudah cukup, itu salah. Banyak orang materinya lengkap, akan tetapi rasa kasih sayang ataupun cinta tidak dapat mereka rasakan. Contohnya saja dari novel Siti Nurbaya ini. Dia dinikahkan dengan seorang rentenir yang kaya raya yang punya segalanya, akan tetapi dia tidak bahagia.
karena tidak ada rasa cinta yang dimiliki oleh Siti Nurbaya kepada Datuk Maringgi tersebut. Mengapa saya mengangkat judul ini? Agar semua orang tahu dan menyadari bahwa cinta itu tidak harus memandang status sosial seseorang atau jabatan seseorang, melainkan terpandangnya hati yang tulus dan rasa kasih sayang yang dimiliki oleh orang tersebut terhadap orang yang dicintai. Sebuah materi mudah dicari, jika kita mau berusaha dan sungguh-sungguh kita pasti akan mendapatkannya. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, siapa sajakah tokoh utama dalam novel Siti Nurbaya? Yang kedua, bagaimana sikap Siti Nurbaya dalam novel tersebut? Yang ketiga, apa yang melatar belakangi terjadinya kawin paksa antara Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi? Dan yang keempat, bagaimana sikap Syamsul Bahri setelah mengetahui bahwa kekasih hatinya akan menikah dengan rentenir yang rakus dan serakah? Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasikan atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengidentifikasikan studi yang akan dilakukan. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Yang cut. Jeda. kajian yang kedua yaitu bab 2, kajian pustaka. Siti Nurbaya ditulis oleh Mara Lustri, seorang Minang yang berpendidikan Belanda dalam ilmu kedokteran hewan. Pendidikan itu menyebabkan Lustri menjadi semakin seperti orang Eropa. Dia meninggalkan beberapa tradisi Minang, tetapi tidak dalam pandangannya bahwa wanita harus berpatut kepada pria. Menurut Bakri Siregar, seorang kritikus sastra Indonesia berlatar belakang Marxis, sifat Rusli yang seperti orang Eropa itu mempengaruhi bagaimana budaya Belanda dijelaskan dalam Siti Nurbaya, serta suatu adegan di mana kedua tokoh utama berciuman. Ateu, seorang kritikus sastra Indonesia asal Belanda dan guru besar di Universitas Indonesia, mencatat bahwa penggunaan pantun dalam novel ini menunjukkan bahwa Rusli telah banyak dipengaruhi tradisi sastra lisan Minang. Dengan dialog yang berkepanjangan menunjukkan bahwa ada pengaruh dan tradisi musyawarah. Kritikus sastra Indonesia Zuber Usman menunjukkan bahwa ada pengalaman lain yang lebih bersifat pribadi yang telah mempengaruhi penulis Siti Nurbaya serta tanggapan positif Rusli akan kebudayaan Eropa dan kemodernan. Menurut Usman, setelah Rusli menyatakan bahwa dia hendak mengawini seorang wanita Sunda yang menyebabkan kehebohan di keluarganya, dia disuruh kembali ke kota kelahirannya dan dijodohkan dengan wanita Minang. Hal ini menyebabkan konflik antara Rusli dan keluarganya. Di Kota Padang, awal abad 20, Syamsul Bahri dan Siti Nurbaya, anak dari bangsawan Sultan Mahmud Syah dan Baginda Sulaiman, adalah tetangga dan teman kelas yang masih remaja. Mereka mulai jatuh cinta, tetapi hanya bisa mengakui hal tersebut setelah Syamsul mengaku bahwa dia hendak ke kota Batavia atau sekarang lebih dikenal Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya. Sementara Datuk Maringgi yang iri atas kekayaan Sulaiman
dan mengkhawatirkan persaingan bisnis, berusaha untuk menyatukannya. Anak buah Maringgi menghancurkan hak milik Sulaiman yang membuatnya menjadi bangkrut dan terpaksa meminjam uang dari Maringgi. Sulaiman yang tidak dapat melunasi utang kepada Datuk Maringgi pun dihadapkan kepada dua pilihan sulit: menyerahkan Siti Nurbaya untuk menjadi istrinya Datuk Maringgi atau menyerahkan dirinya sendiri sebagai tahanan. Terdorong oleh rasa sayang kepada ayahnya, Siti Nurbaya yang sudah tidak beribu itu pun terpaksa menyerahkan diri kepada Datuk Maringgi. Di sini tokoh utamanya yaitu Siti Nurbaya. Siti Nurbaya, juga diejek Siti Nurbaya disingkat menjadi Nurbaya, adalah salah satu protagonis utama. Menurut penulis cerpen dan kritikus sastra Indonesia Muhammad Balfas, Nurbaya merupakan tokoh yang dapat mengambil keputusan sendiri sebagaimana terwujud ketika dia memutuskan untuk menikah dengan Datuk Maringgi ketika Maringgi mengancam ayahnya. Kesediaannya untuk mendorong Samsu dan pelariannya dari Maringgi setelah ayahnya meninggal. Dia juga cukup mandiri untuk pergi ke Batavia sendiri untuk mencari Samsu. Tindakannya dianggap melanggar adat, dan ini akhirnya membuat dia diracuni kecantikannya sehingga disebut bunga padang, dianggap sebagai wujud fisik dari hatinya yang baik dan beradab. Yang kedua, Samsul Bahri. Samsul Bahri, disingkat menjadi Samsu, adalah protagonis pria utama. Dia menyatakan sebagai orang yang berkulit kuning langsat dengan mata sehitam tinta, namun dari jauh dia dapat dikira orang Belanda. Sifat fisik ini dijelaskan oleh Kate Volger, seorang dosen bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Sydney, sebagai wujud sifatnya yang suka menjadi seperti orang Belanda. Penampilannya yang menarik juga dianggap sebagai wujud sifatnya yang baik dan beradab. Yang ketiga, Datuk Maringgi. Datuk Maringgi adalah antagonis utama dari novel tersebut. Dia seorang pedagang yang dibesarkan di keluarga yang miskin, lalu menjadi kaya setelah masuk ke dunia kriminal. Balfas menyatakan bahwa dorongan utama Maringgi dalam cerita ialah rasa iri dan keserakahan, sebab dia tidak dapat menerima bahwa ada yang lebih kaya daripada dia. Balfas beranggapan bahwa Maringgi adalah tokoh yang digambarkan dengan hitam dan putih, tetapi mampu untuk menyebabkan konflik di sekitarnya. Menjelang akhir novel, Maringgi menjadi pejuang pasukan anti-kolonialis didorong oleh keserakahannya. Menurut Volger, gerakan anti-kolonialis ini kemungkinan besar bukanlah usaha untuk memasukkan komentar anti-Belanda. Menurut Bakti Siregar, diksi dalam Siti Nurbaya tidak mencerminkan gaya bahasa Malalustri sendiri, melainkan bahasa Melayu dengan gaya balai pustaka yang diwajibkan penerbit itu. Akibatnya, gaya Rusli yang dipengaruhi sastra lisan itu yang sering mengakibatkan perkembangan alur untuk menjelaskan sesuatu menurut kesenangan dalam selera hati penulis dianggap kurang. Siti Nurbaya juga memuat berbagai pantun dan deskripsi klise. Biarpun memang tidak sebanyak sastra Melayu lain, pantun digunakan oleh Nurbaya dan Samsu untuk menjelaskan perasaan mereka seperti di bawah ini. Padang panjang dilingkari bukit, bukit dilingkari kayu jati. Kasih sayang bukan sedikit dari mulut sampai ke hati.
Bab ketiga yaitu metode penelitian. Data. Di sini data yang saya ambil yaitu dari Siti Nurbaya. Sumber datanya yaitu menggunakan teknik analisis kepustakaan, deskriptif kualitatif. Pesan utama dari novel disampaikan dengan dialog panjang antara tokoh-tokoh dengan dikotomi moral untuk mewujudkan alternatif dari pendirian penulis, dan dengan demikian menunjukkan alasan yang jelas mengapa penulis itu benar. Namun pandangan yang benar milik penulis ditunjukkan dengan kedudukan sosial dan moral tokoh yang mengajukan pandangan tersebut. Siti Nurbaya cenderung dianggap mempunyai tema anti pernikahan paksa atau menjelaskan perselisihan antara nilai timur dan barat. Novel ini juga pernah dinyatakan sebagai suatu monumen perjuangan pemuda-pemudi yang berpikiran panjang melawan adat. Namun menurut Barfas tidaklah adil apabila Siti Nurbaya dianggap hanya sebuah cerita tentang kawin paksa. Sebab hubungan antara Nurbaya dan Samsu dapat diterima masyarakat. Dia menegaskan bahwa novel ini merupakan perbandingan pandangan barat dan tradisional terhadap pernikahan yang dilengkapi dengan kritik sistem mas kawin dan poligami. Keluarga Rusli tidak menerima novel Siti Nurbaya dengan baik. Dalam sepucuk surat, ayahnya telah mengutuk Rusli sehingga Rusli tidak pernah kembali ke Padang. Novelnya yang berikutnya, Anak dan Kemenakan, bahkan lebih kritis terhadap kekakuan generasi sebelumnya. Instrumen novel Siti Nurbaya, Samsul Bahri, Datuk Maringgi. Dokumentasi di sini, Siti Nurbaya ditulis oleh Mara Lusri, seorang Minang yang berpendidikan Belanda dalam ilmu kedokteran hewan. Pendidikan itu menyebabkan Lusri menjadi semakin seperti orang Eropa. Dia meninggalkan beberapa tradisi Minang, tetapi tidak dalam pandangannya bahwa wanita harus berpatut kepada pria. Evaluasi. Pesan utama dari novel disampaikan dengan dialog panjang antara tokoh-tokoh dengan dikotomi moral untuk menunjukkan alternatif dari pendirian penulisan, dan dengan demikian menunjukkan alasan yang jelas mengapa penulis itu benar. Namun pandangan yang benar milik penulis ditunjukkan untuk kedudukan sosial dan moral tokoh yang menunjukkan pandangan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau kasih pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Oke, saudari Ayu Trina Putri. Baik, di sini yang saya ingin tanyakan yaitu metode apa yang Anda gunakan dalam meneliti novel tersebut? Sekian, terima kasih. Yang saya gunakan di sini yaitu metode penelitian kualitatif. Metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substansif dan hipotesis penelitian kualitatif. Baik. Sudah ada ya? Tidak, cukup dipahami. Oke. Terima kasih atas perhatian.